أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jemaah, ikhwan dan akhwat, aba wal ummahat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita berkumpul di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung dengan satu niat dan tujuan, yaitu tafaqquh fiddin. Salah satu tujuan menuntut ilmu adalah meluruskan pemahaman. Supaya enggak salah paham, maka kita perlu belajar. Karena kadang-kadang nas-nas syariat itu kelihatannya bertabrakan satu sama lain. Jadi harus dipahami dengan benar. Itulah salah satu tujuan kita menuntut ilmu. Di samping ini adalah ibadah juga. Duduknya kita di sini, paham gak paham antum, tetap ada kebaikannya. Ya, la yashqa jalisuhum. Penuntut ilmu itu tidak rugi sebenarnya. Mau duduk di sini aja udah syukur gitu ya, walaupun tidur. Tapi jangan tidurlah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Pada petang ini seperti judul yang antum baca di flyer. Apa judulnya? Bahagia perlu modal. Setuju enggak? Bahwa bahagia itu perlu modal. Kalau modal dengkul enggak bisa. Mau bahagia modal dengkul gitu ya. Enggak bisa. Ya. Ada harga yang harus kita bayar untuk bisa bahagia. Itu yang pertama ya. Sepakat ya. Jadi enggak salah judul itu. Kemarin saya juga ngisi di Bandung ini, judulnya kata orang agak nyeleneh, beribadah layaknya malaikat. Masih ingat? Orang berkerut keningnya, apa maksudnya ini? Maksudnya beribadah tanpa bid'ah. Nah itu ibadahnya malaikat. Malaikat itu nggak suka ngadi-ngadi, ngada-ngada ya. Apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Nah itu ibadahnya malaikat itu. Tapi buru-buru sudah suujon aja, suujon. Suuzon aja dengan judul. Mana mungkin beribadah seperti malaikat? Ya kalau secara kuantitas nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Ya, tapi kualitas manusia bisa beribadah kualitasnya lebih tinggi daripada malaikat. Karena kita diuji dengan hawa nafsu, malaikat enggak. Ya, nah demikian. Nah itu dulu, masih ingat enggak? Atau udah lupa? Saya aja ingat, masa antum lupa? Tahun berapa itu? Sebelum COVID kayaknya ya? Atau ya lebih kurang begitulah. Nah ini sekarang kita judulnya nggak kalah rumit juga, pelik juga ini. Bahagia itu perlu modal. Itu kesannya apa? Ya harus punya materi untuk bisa bahagia, kan begitu? Betul nggak? Iya. Setuju antum? Kalau nggak punya apa-apa antum gagal bahagia. Baik, ya udah nanti kita bahas ini. Ya, nanti kita bahas ini.
Bahagia itu ada dua juga, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada bahagia dua-duanya, bahagia dunia dan akhirat. Antum pilih mana? Nah, dua-duanya ya bagus. Nggak ada yang mau menderita di dunia ya, nggak ada. Maunya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan begitu ya. Nah, pintar. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kita ada sebuah ayat. Allah berfirman dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Pernah dengar ayat bunyinya seperti itu? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Pernah dengar ayat itu ya? Bala, musibah gitu ya. Taib, kalau ada yang berpikiran ekstrim, kalau begitu saya nggak perlu harta. Kira-kira bisa dibenarkan nggak? Karena dia baca ayat itu, lalu dia pahami kita nggak perlu harta. Karena harta itu fitnah kata Allah. Benar nggak? Karena ada juga itu. Dia baca satu ayat, dia pahami serampangan, lalu dia katakan saya nggak perlu harta. Karena harta itu fitnah. Benar nggak? Benar atau tidak? Hah? Benar? Hah? Enggak. Ya, begitu. Kenapa enggak? Saya ajak antum berpikir. Karena kalau saya ngisi taklim suka nanya-nanya, antum jawablah. Jangan diam aja. Ya. Jangan saya aja yang mikir, antum juga mikir. Mikir itu susah juga. Ya. Kenapa antum enggak setuju? Salah itu, Ustaz. Enggak benar itu. Kenapa? Hah? Iyalah, beribadah juga perlu harta. Kalau dia mengatakan, iya beribadah perlu harta, harta secukupnya, katanya gimana coba? Haji kan kalau mampu, zakat kalau punya harta. Ayo gimana? Gimana kita mematahkan argumentasinya ini? Hah? Iya, sebenarnya argumentasinya ada pada ayat itu sendiri. Di ayat itu Allah sebut dua perkara. Yang pertama harta, yang kedua anak. Apakah benar kalau ada yang berpandangan misalnya, saya nggak perlu anak, karena anak itu fitnah. Benar nggak? Lalu kenapa dibedakan harta dan anak kalau sama-sama fitnah? Ya, kita di sini menyoroti sebagian orang yang salah kaprah di dalam memahami, sehingga mereka nggak kawin, nggak cari harta. Kenapa? Anak dan harta itu fitnah. Konyol nggak? Konyol. Taib. Jadi itu pemahaman yang salah para jemaah yang dimuliakan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan harta dan anak itu fitnah, tapi tetap kita perlu harta dan anak. Perlu anak, kenapa? Itu salah satu tujuan utama nikah itu punya anak kan gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin melanjutkan keturunan kita di muka bumi ini. Gimana kalau kita nggak punya anak, kita bisa meneruskan spesies manusia? Terputus, selesai. Wa tammat kalimatu katanya ya. Nah, demikian juga harta. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia. Harta itu sama dengan dunia. Jadi nggak realistis kalau ayat itu kita pahami seperti itu. Sepakat ini? Ini prolognya ini. Ya, sebelum sampai kepada hadis yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan bahagia itu juga perlu modal. Tapi saya garis atasi tadi ya, bahagia itu ada dua, bahagia dunia, bahagia akhirat. Baik. Orang yang punya harta, apakah terancam bahagia akhiratnya? Pasti nggak dapat bahagia akhirat. Bagaimana menurut antum? Orang yang bergelimang materi, apakah pasti tidak dapat bahagia akhirat? Atau hanya bahagia dunia saja dia dapat? Nah,
Enggak, ya. Enggak menutup peluangnya untuk dapat bahagia dunia dan akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Sama dengan ujian. Ya, ujian itu ada murid yang enggak ikut ujian. Ya. Dia belum bisa dinilai ini. Ada yang ikut ujian. Nah, ikut ujian ini ada dua ini. Ada yang gagal, ada yang fail, ada yang sukses. Berhasil. Betul ya? Kalau nggak ikut ujian gimana? Nggak ada nilai kan gitu ya? Nah, remedial dia, remed dia. Nanti kan itu diuji lagi dia. Baru tahu itu gimana sebenarnya nilainya. Jadi nggak serta-merta kalau kita punya harta, kita terancam mendapatkan bahagia akhirat. Sampai di sini paham ya? Ya, ada peluang? Ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini saya ingin mendudukkan permasalahan supaya clear. Ya. Karena sebagian orang salah kaprah, ya. Dia baca sebagian nas, dia lupa nas-nas yang lain. Akhirnya dia memilih pandangan yang salah. Akhirnya yang rugi dia sendiri itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Yang kacau berantakan dia sendiri itu. Karena salah paham itu. Salah paham ini memang musibah itu. Musibah manusia itu dua. Su'ul fahmi dan su'ul qasdi. Kan begitu. Su'ul fahmi tahu ya. Paham yang salah. Su'ul qasdi ya maksud yang menyimpang, tujuan yang menyimpang itu. Tujuannya sudah enggak karuan itu. Sudah menyimpang ya. Memang dia enggak ngejar bahagia memang kan begitu. Gimana dapat itu? Enggak akan dapat karena dia enggak ngejar itu. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis di sini yang ingin saya sampaikan. Mohon dipahami dengan baik hadis ini. Hadis ini riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahih. Disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits sahihah. Mungkin antum pernah dengar hadis ini. Kalau belum pernah, ya dengarlah. Simak baik-baik. Nabi bersabda, Arba'un minas sa'adah. 4 perkara yang membawa kebahagiaan. Artinya, jelas, orang yang memiliki keempat perkara ini, dia besar peluangnya untuk bahagia. Apa? Besar peluangnya untuk bahagia. Apa itu 4 perkara yang disebutkan Nabi? Nabi mengatakan, Al-mar'atus salihah, wal maskanul wasi', wal jarus salih, wal markabul hani. Nabi mengatakan 4 perkara itu adalah istri yang salehah. Sepakat? Ya, untuk dapat istri salehah perlu modal juga antum. Modal dengkul ke laut aja. Iya kan? Iyalah. Istri salehah itu banyak yang ngejar supaya antum tahu. Saingannya berat itu. Betul enggak? Apa tanpa saingan? Saingannya siapa? Wah, berat-berat itu. Ya, apalagi banyak embel-embelnya itu. Nah, itu berat itu. Kalau modalnya nggak kuat, antum tersisih antum. Ya, setuju? Ya. Yang kedua kata Nabi, perkara yang membawa kebahagiaan itu adalah rumah yang tempat tinggal yang luas. Rumah yang luas. Istilahnya LTLB-nya luas. Luas tanah, luas bangunannya sama-sama luas. Iya kan? Luas tanahnya, luas bangunannya memang cukup, bahkan lebih. Senang nggak antum tinggal di rumah yang luas? Tanahnya luas, bangunannya luas, enak nggak? Enak nggak? Antum maunya tinggal di RSSSSSS rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Mau? Nyatu semuanya, dapur, ruang tamu, kamar tidur. Itu 4L itu penghuni rumahnya. Lu lagi. Di situ semua nyatu, Pak. Ya.
Enak tinggal seperti itu. Yang antum idamkan apa? Rumah yang luas. Kalau antum punya rumah yang luas, antum bahagia. Setuju nggak? Enak ya punya rumah yang luas itu. Ya bisa main bola di dalamnya. Iya ada. Bisa main bulu tangkis di dalamnya sama istri itu. Apa nggak enak itu ya? Bisa main peta umpet. Kalau tipe 21 gimana antum main peta umpet? Nggak mungkin. Sementara bermain-main sama istri itu kan sunnah. Betul nggak? Iya. Gimana mau main-main? Rumahnya sempit. Itu kata Nabi ya. Nah, rumah yang luas itu akan membawa kebahagiaan. Itu modal untuk bahagia. Oh, udah terpikir rumah di apa? Rumahnya ini. Udah terpikir rumahnya di sana ini gimana itu? Gimana rumah antum? Sempit atau lapang? Sempit? Ya maaf, antum kurang beruntung. Iya. Taib. Waduh. Yang ketiga kata Nabi, di antara 4 perkara yang membawa kebahagiaan itu adalah wal jarus soleh, tetangga yang baik, lingkungannya bagus. Biasanya anak komplek gitu ya, tinggalnya di komplek gitu. Ya, mau masuk aja dijaga satpam gitu ya. Oh, enak lingkungannya itu. Ya, ninggalin apapun di depan rumah nggak hilang gitu ya. Bahkan kalau di klaster itu nggak boleh pakai pagar gitu kan? Iya. Tetangganya kan nggak kepoan kan gitu ya, nggak julid, enak gitu. Tapi kalau tinggalnya di lingkungan yang buruk, ya kanan bandar narkoba, kiri bandar judi, depan dukun, belakang prostitusi, kiamat antum kan gitu ya. Mau nggak tinggal di lingkungan seperti itu? Nyaman nggak? Repot kita, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka memang kalau ingin bahagia, pilihlah lingkungan yang baik untuk tempat kita tinggal. Makanya dulu ada ungkapan dari para salaf, al-jar qabla dar. Perhatikan dulu tetangga baru bangun rumah. Ya. Nah, kalau kita tinggal di komplek kan kita sudah bayar fasum fasos itu. Mahal pasti ya. Harga tanah pasti mahal kalau antum tinggal di komplek. Udah. Betul nggak? Kalau tinggal di luar-luar ya murah memang karena antum nggak bayar apa-apa. Ya. Maka kalau terganggu di komplek itu bisa komplain dia. Kenapa? Karena dia bayar itu. Jalan dia bayar itu. Kan dia beli tanah itu bukan murah. Beda dengan kalau antum beli di luar sana. Begitu ya? Betul ya? Salah? Betul. Para jemaah yang dimuliakan. Kalau nggak percaya tanya aja gitu. Masuk komplek, ya ada hubungi ya. Kami di sekian gitu ya. Hubungi aja itu. Berapa harganya tanya aja. Pasti mahal, Pak. Pasti. Yang perlu modal lah untuk dapat tetangga yang baik. Ya, baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Nyaman di sini kenceng, Pak ya. Dan nyaman gitu. Enak ya? Iya. Antum jangan bandingkan dengan LCGC. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Makanya kalau jemput Ustadz jangan pakai LCGC lah. Baru pulang ganti kendaraan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Pasti nyaman kendaraan yang cepat dan nyaman gitu, suspensinya nyaman kan begitu ya. Nah, istilahnya kalau mobil itu kan ada lininya, line up-nya dia. Ya kan? Ada line up-nya, dia ada flagship gitu ya. Flagshipnya di jenis MPV, SUV kan gitu ya. Nah, kalau LCGC itu namanya mobil murahan, pasti nggak nyaman, keras semuanya. Udah itu ya nggak nyaman dipacu kencang, memang bisa kencang, tapi taruhannya nyawa, ya kan? Nah, lebih enak kendaraan yang proper lah, pasti itu. Ya, kalau antum beli kendaraan punya duit, pilih apa? Pilih yang nyaman kan? Iya.
kenceng, irit, suspensi nyaman, fasilitas fitur lengkap kan begitu ya. Itu tinggal duduk nyaman di dalamnya, enak itu. Perjalanan jauh itu enggak capek, Pak. Pengalaman itu. Pulang kampung naik kendaraan yang proper gitu ya. SUV misalnya. Bisa ngelintas gunung gitu. Yang lain harus muter jauh, dia ngelintas gunung gitu. Gampang aja gitu, cepet sampai gitu ya. Ya nggak bisa naik gunung ya harus muter gitu ya. Sampai di tempat asem aja semua karena keringatan. Kenapa? Karena AC terpaksa dimatiin, nggak kuat dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. AC pun beda, kendaraan mahal dengan murah itu AC-nya beda. Ya. Nah, kalau yang mahal itu kan pakai ionizer kan begitu ya. Nah, macam-macam lah ya. Kalau yang biasa-biasa itu sakit perut, dah. Pusing antum kena AC-nya. Mau dimatikan salah, dihidupkan salah gitu. Memang enaknya al-markabul hani, kendaraan yang nyaman lagi cepat. Sepakat? Iya. Nah, dari 4 poin tadi, item tadi, semuanya perlu apa? Hah? Modal. Ini kata Nabi, perlu modal itu untuk bahagia. Minimal bahagia dunia, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Realitanya seperti itu. Ini bukan materialistis, enggak. Ini cuma mengajak kita untuk realistis. Hidup itu jangan ngayal-ngayal gitu. Ngawang-ngawang gitu ya. Yang real aja lah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Ya, jadi untuk mewujudkan 4 perkara tadi itu ternyata perlu modal. Tanpa modal gak mungkin, gitu. Ngimpi ya untuk. Ya, realitanya seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, karena kita juga hidup di dunia. Satu, dan dunianya dunia sekarang, bukan dunia zaman Nabi ya. Karena kadang-kadang ada yang salah kaprah. Ya. Dia mencoba hidup, wah ini kan kita kembali ke salaf. Kehidupan dulu di zaman Nabi beda, salah itu. Itu kesalahan berpikir itu. Kondisi zaman sekarang beda dengan dulu. Sekarang aja antum mau ke toilet bayar. Antum salahkan, zaman Nabi nggak ada bayar-bayar toilet, begitu. Antum bayar ini, bayar itu, bayar pajak, betul nggak? Antum teriak-teriak, nggak ada itu, nggak ada perpanjang STNK, nggak usah pakai pelat, gitu. Karena zaman Nabi nggak ada, ya salah lah. Gimana antum? Karena ada juga yang konyol seperti itu, Pak, ya. Konyol cara berpikirnya. Kita hidup zaman sekarang, bukan zaman Nabi. Ada orang belanja, tanya ini mahal, itu mahal. Dia berkata kepada penjaga warung, dulu murah ini semua, Bu. Apa kata Bu warung itu? Ya kalau mau murah hidup aja dulu, jangan hidup sekarang. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Ya dulu zaman Nabi ada yang mau nikah modal kain sarung. Ada nggak? Modal kain sarung itu harta yang dimilikinya, nggak ada lagi yang lain. Kata Nabi, berikan kain sarung itu sebagai mahar. Aku nggak pakai apa-apa lah Nabi. Kata. Nggak ada apa-apa dia memang, tapi berani dia. Antum sekarang maju ke calon mertua modalnya kain sarung, kalau nggak diusir, maaf ya. Ya. Kalau antum jadi orang tua gimana tuh? Antum, ada orang datang melamar anak antum, putri antum tercinta, lalu dia cuma modalnya kain sarung. Yang realistis saja, antum terima atau berpikir antum? Berpikir gitu ya. Iya, jangan antum katakan, wah terima lah, yang penting kan nggak bisa. Itu kalau kena sama antum, belum tentu antum terima. Paham? Iya. Itu zaman Nabi, zaman sekarang kan beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kebutuhan hidup beda juga hari ini. Tantangan hidup juga beda. Antum harus bayar listrik, bayar air, bayar kalau di komplek hidupnya harus bayar keamanan, kebersihan dan lain-lain sebagainya. Betul nggak? Kalau nggak ditulis nanti, penghuni ini belum bayar IPL, malu antum kan gitu ya. Nah demikian, antum nggak melaksanakan kewajiban, zalim itu. Iya zalim.
Memangnya yang angkut sampah, yang bersih-bersih, yang jaga keamanan nggak dibayar? Mau nyaman ya pakai modal lah. Mau tinggal di komplek tapi nggak bermodal, mana bisa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi Nabi bukan mengajak kita untuk hubud dunia, bukan. Ya, jangan buru-buru mengklaim seperti itu. Ustaz, kalau begitu kita harus hubud dunia. Enggak. Kalau kita punya segala kelengkapan itu belum tentu kita dikatakan orang yang hubud dunia. Paham ya? Belum tentu. Kalau demikian adanya, maka para sahabat Nabi itu diseragamkan Nabi semuanya seperti Abu Dzar. Apa seperti itu? Enggak. Ada yang seperti Utsman, ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, ada yang seperti Abu Hurairah, ada yang seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalaulah punya harta itu identik dengan hubud dunia, enggak. Nah, ini yang perlu diluruskan para jemaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, ya, berdasarkan hadis ini saya katakan bahwa untuk jadi bahagia itu perlu modal. Sebaliknya, Nabi mengatakan arba'un minasyaqa. 4 perkara termasuk kesengsaraan. Sengsara ini. Apa kata Nabi? Sengsara ini. Kalau ada 4 perkara ini pada seseorang. Apa kata Nabi? Al-mar'atus su. Punya istri yang jahat. Buruk. Udah buruk rupa, buruk perangai, kiamat, Pak. Ya kan? Ya udah buruk rupa, buruk perangai juga. Ya, nggak ada nilai lebihnya itu. Wah, itu pasti nikahnya karena udahlah nggak ada pilihan lain. Ya kan? Iya. Kalau ada pilihan kan nggak itu yang dipilih. Ya namanya juga nggak bermodal, gimana? Yang kedua, wal jarusu, tetangga yang buruk. Tadi ya, kita nggak bisa milih lingkungan. Kenapa? Ya modalnya pas-pasan. Ya apa adanya lah. Ya. Nah kemudian wal markabus su, kendaraan yang buruk. Lambat, nyusahin lagi. Udah itu boros. Nyamannya nggak ada. Itu nggak enak itu. Mau cepet-cepet dijual aja. Tapi ya perlu kendaraan, gimana lah kan gitu. Ya karena modalnya cekak. Kemudian wal maskanud dayyik, kata Nabi, tempat tinggal yang sempit. Jadi kebalikan dari apa? Perkara yang membawa kebahagiaan tadi. Tempat tinggal yang sempit tadi. RSSSSSS tadi itu ya. Ya memang gimana lah mau bahagia kan gitu ya. Nah, ya susah. Taib. Wah, ini. Nah, jadi antum sudah paham ya gimana merintis kebahagiaan. Paham? Oh, ini hadis perlu penjelasan yang lebih detail ini, kan gitu ya. Nah, ada di dalam riwayat lain masih dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi menjelaskannya lebih detail itu. Apa kata Nabi? Salasatun minas sa'adah wa salasatun minas syaqa. 3 perkara yang membawa kebahagiaan dan 3 perkara yang membawa kesengsaraan. Faminas sa'adah, termasuk yang membawa kebahagiaan, bahagia antum, adalah ini nih, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Maksudnya apa? Istri yang baik gitu ya, istri yang salihah. Maksudnya apa? Nabi perjelas. Taroha fatu'jibuka. Kalau kamu melihatnya, dia membuatmu takjub. Oh, artinya secara look-looknya juga membuat antum takjub. Ya, nilainya mungkin 8 ke atas lah. Ya. Kalau 5 ke bawah kan gimana mau takjub gitu ya. Kalau nilainya 8 ke atas, antum melihatnya, Masya Allah, gitu ya. Nah, cantiknya istriku kan begitu ya. Tapi kalau 5 ke bawah, bukan Masya Allah Pak, innalillah gitu ya. Nasib gitu ya kan gitu. Ya betul ya? Iya.
Nah, itu yang pertama itu. Yaitu apa? Secara look dia memang membuat kita bahagia, Pak. Makanya saya katakan dalam buku saya yang lain itu ya, surat terbuka untuk suami. Kecantikan itu memang bukan segalanya karena dia relatif, tapi penting, tetap perlu. Maka saya nggak nyalakan kalau ikhwan nyarinya Ustadz, carilah yang kalau bisa, ya kan gitu ya, yang cantik. Cantiknya gimana? Kalau bisa yang mancung, putih, hafizah, apalagi, ya. Kalau modalnya cukup nggak apa-apa itu, tapi kalau nggak bermodal ya susah nyarinya gitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalau ada nilainya dia itu laki-laki itu ikhwan itu ya bisa aja dicari. Tapi kalau nggak ada nilainya, pekerjaan, pengangguran, nggak jelas, mocok-mocok istilahnya, ya, serabutan. Lalu siapa yang mau? Kita juga ngomongnya susah itu. Misalnya kita di mak comblangnya, ditanya sama calon mertua, gimana? Di mana kerjanya? Berapa penghasilannya? Kan gitu ditanya gitu ya. Aduh Pak, ini kerjanya masih mocok-mocok, serabutan sana sini, belum jelas kerjanya. Gimana gitu? Kita ngomongnya aja berat itu. Paham? Iya. Maka yang pertama kata Nabi, taroha fatu'jibuka. Kamu melihatnya, jika kamu melihatnya, dia membuatmu takjub. Secara look memang bagus. Kata orang sekarang bening. Iya. Iya. Wataghibu anha fata'manuha ala nafsika wa malika. Kalau dia enggak berada di sisimu, dia dapat menjaga dirinya dan dapat menjaga hartamu. Udah cantik rupa, cantik pula perangainya, amanah, dan dia bisa menjaga harta kita. Wah, itu betul-betul harta karun itu Pak. Kalau dapat seperti itu, gigit dengan gigi geraham antum itu. Jangan sampai lepas itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, amanah dia menjaga dirinya dan dia menjaga harta suaminya. Jarang-jarang itu dapat istri seperti itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi, waddabah takunu wati'ah, kendaraan yang nyaman. Apa maksudnya nyaman di sini? Nabi perjelas, yaitu fatulhikuka bi ashabika. Kendaraan itu dapat kamu gunakan untuk menyusul teman-temanmu. Kenceng dia. Ini enggak diasapi terus. Diasapi terus kan begitu ya. Nyusul nggak bisa Pak. Nah kata Nabi, kendaraan yang nyaman itu kamu dapat pacu dia untuk menyusul teman-temanmu. Nah itu dia. Makanya Nabi punya onta, dulu kan onta ya, kenceng onta Nabi. Ya kenceng, terkenal paling kenceng di Madinah itu. Nggak ada yang bisa ngalahin. Satu ketika ada Arab Badui punya onta yang nggak meyakinkan. Ya. Tapi ternyata apa? Ketika diadu, ontanya bisa menyusul bahkan mengalahkan onta Nabi. Maka orang-orang pada heboh. Itu ada hadisnya itu. Maka Nabi mengatakan hak bagi Allah untuk merendahkan siapa saja yang ditinggikan. Artinya antum punya kendaraan kenceng, mungkin ada orang lain yang punya lebih kenceng lagi, gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Allahu a'lam. Tapi kalau antum punya Ferrari, pasti kenceng lah itu. Ya. Pasti kenceng lah itu ya. Nah, punya Lamborghini ya, pasti kenceng lah itu. Ya, oh itu terlalu tinggi, udahlah di bawahnya kan begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu maksud dari kendaraan yang nyaman. Nabi mengatakan seperti itu. Kendaraan yang bisa dipakai untuk menyusul teman-temanmu. Kemudian waddaru takunu wasi'ah. Rumah yang lapang. Bukan sekedar lapang. Kalau rumah lapang, apa coba? Kalau rumah antum lapang, gimana? Antum punya rumah lapang enggak? Gimana kalau punya rumah lapang? Ayo. Yang rumahnya lapang, gimana? Kalau antum punya rumah lapang, gimana coba? Hah? Oh, rumahnya sempit semua ini. Kasihan. Kalau antum punya rumah lapang, antum bebas beli perabotan, betul nggak?
Mau beli ini, beli itu, mau beli sofa segede-gede gaban itu bisa. Kursi santai yang bisa rebah gitu, wah itu bisa. Kenapa? Lapang rumahnya, ditaruh di mana aja, oke. Tapi kalau rumah antum sempit, datang ke IKEA, mau di sini, diukur dulu. Nggak muat, nggak jadi. Susah, betul nggak? Mau belanja perabotan pun susah. Udah beli, ternyata apa? Nggak bisa masuk. Itu nasib kan gitu ya. Nah, belanjalah di Informa misalnya, wah beli ini, ya tempat tidur satu set sama lemarinya, sama meja rias semuanya, kan begitu ya. Udah dibeli apa? Datanglah itu ya, Pak mau dipasang di mana? Di situ. Kamar 2x3, mana cukup? Antum meletakkan lemari di atas tempat tidur itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, betul nggak? Susah. Makanya Nabi mengatakan rumah yang lapang itu adalah katsiratal marafiq, yang banyak perabotannya, lengkap. Mau duduk di sofa, ada sofa. Mau duduk di mana? Ada. Ada perabotan di ruang tamu. Ada perabotan di ruang makan. Ada perabotan di ruang tidur. Nah, bebas itu, bebas. Ya orang kaya mah bebas, gitu ya. Para jemaah, oh itu enak itu, antum belanja di IKEA, mau di Informa, nyaman aja. Tapi kalau rumahnya sempit, susah. Nah kata Nabi apa? Rumah yang lapang itu perabotannya lengkap. Ya artinya apa? Nggak cukup antum bisa beli rumah, nggak bisa beli perabotan. Habis-habisan gitu. Pas mau beli perabotan nggak ada ini, nggak ada duit. Kosong melompong, semuanya lesehan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan-jangan masak pun lesehan gitu ya. Masak pun lesehan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, ya. Jadi 3 perkara yang disebutkan Nabi tadi semuanya perlu apa? Modal. Jadi bahagia itu perlu modal. Ada mulai bingung, baru bertanya-tanya ini. Saya bahagia atau enggak ya Ustaz? Bingung antum kan? Ya, kita lanjutkan. Terus Nabi menjelaskan sebaliknya, wa minas saqa, termasuk kesengsaraan adalah, ini Nabi ya yang mengatakan ya, bukan saya ya. Jangan disalahkan saya ini. Saya cuma membacakan hadis ini aja. Termasuk kesengsaraan adalah al-mar'atu taroha fatasu'uka. Punya istri yang apabila kamu lihat, kamu jadi bad mood karenanya. Tuh bad mood, nggak nyaman aja begitu ya. Seperti tadi, pas dilihat, innalillah, bukan masya Allah gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bad mood jadinya kan gitu ya. Maunya keluar rumah aja gitu ya, ngelayap aja. Kenapa? Lihat istri di rumah nggak enak dilihat. Baik. Wa tahmilu lisanah alaika, udah jelek cerewet lagi kata Nabi. Wah itu udah kiamat itu ya. Udah jelek cerewet, diomelinya terus. Itu kata Nabi itu, tahmilu lisanah alaika. Dia enggak pernah berhenti ngomel kepada antum. Gimana istri di rumah? Suka ngomel enggak, cerewet enggak? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah itu enggak enak itu, enggak bahagia itu. Kata Nabi apa? Wa in ghibta anha lam ta'man hala nafsika wa malika. Jika kamu tidak berada di sisinya, dia tidak bisa menjaga dirinya dan tidak bisa menjaga hartamu. Apes itu kalau punya istri seperti itu. Berapapun dikasih uang belanja habis. Ke salon bolak-balik pun enggak merubah, enggak merubah apapun ya. Memang dari sononya memang nilainya 5, Pak, 5 ke bawah begitu. Mondar-mandir salon pun ya tetap begitu aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Wadabah kata Nabi yang kedua, takunu qotufan. Kendaraan yang lambat, enggak nyaman. Enggak ada nyaman-nyamannya. Fa in darabtaha at'abatka. Jika kamu pukul dia untuk supaya dia kencang, enggak bisa kencang. Istilahnya apa? Sudah full gasnya itu ya. Sudah kandas Pak ya, larinya gitu-gitu aja, ngelayang-layang itu mobil, ngeri juga gitu ya. Nah ngantar nyawa itu para jemaah yang dimuliakan Allah.
Bagian mobil antum harus tahu. Nggak bisa dipacu kencang, jangan silap. Coba lihat bannya, ban murahan, nggak boleh. Itu ada kodenya itu, ada kecepatan maksimalnya berapa itu. Ini udah bannya ban ekonomi, dipacu kencang-kencang, itu ngantar nyawa, salah itu. Perasaannya mau nyalip Pajero kan gitu ya. Ban Pajero itu ada speknya itu, kode bannya H itu. Bisa dipacu sampai 220 km per jam ban itu. Itu pun lihat umurnya juga. 1 sampai 4 tahun itu. Ini dari beli sampai sekarang nggak pernah ganti ban. Nggak punya uang. Modal cekak mau bahagia. Modal cekak mau selamat, mana bisa? Ya harus tahu diri lah, lambat lantum kalau mau menghargai nyawa. Banyak yang nggak tahu itu, ngebut nggak karuan, apalagi Avanza. Itu spek bannya itu hanya bisa untuk 140-150. Itu pun lihat kapasitas penumpangnya, nggak boleh lebih dari itu. Kalau antum pacu lebih dari itu, ngantar nyawa. Kalau terjadi apa-apa, salah antum di hadapan Allah. Iya, karena nggak menurut spek itu. Ya ini saya kasih edukasi aja supaya teman tahu. Itu baru apa? Ban, belum lagi yang lain. Pengereman, itu dia sudah ada jaraknya itu, berapa jarak efektif berhenti dia. Kalau teman kencang sekencang-kencangnya memang nggak bisa berhenti, Pak. Makanya ngeri kalau diikuti Avanza itu. Nggak bisa ngerem dia gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi mobil itu ada speknya juga. Kenapa dia bisa kencang? Karena speknya memang mumpuni, Pak. Bukan sekedar kencang aja. Kita harus tahu spek mobil itu, bukan ngawur-ngawuran, enggak. Kata Nabi apa? Jika kamu pukul, ya kan onta ya, buat kamu letih aja. Dia pukul nggak jalan dia, itulah kira-kira nasib gitu. Wa in taraktaha, kalau nggak digas nggak jalan. Lam tulhikka bi ashabika, kamu nggak bisa nyusul kendaraan lain. Maka yang punya Avanza tahu diri, Pak. Kadang-kadang kita geleng-geleng aja itu, lihat Avanza, ya segisi lah ya. Aduh cepat gitu. Ngawur gitu. Ini ngawur betul, ngawur. Kalau terjadi apa, antum bertanggung jawab, membahayakan orang lain juga. Harap dimengerti itu. Gak tahu ya. Udah mulai bingung itu, mau ganti kendaraan. Iya itu. Kalau mau kenceng ya jangan gantilah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, speknya nggak mumpuni untuk kencang. Antum jangan lagak naik Ferrari antum, itu Avanza. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik. Nah itu kendaraan itu qatuf kata Nabi. Wadar takunu dayyiqah, rumah yang sempit. Tipe 21 gitu ya. 21. Pasti apa? Qalilatul marafiq. Maksudnya apa qalilatul marafiq ini? Perabotannya juga sedikit. Ya. Nah, itu kata Nabi apa? Perkara yang membawa sengsara, enggak bahagia. Setuju? Setuju atau enggak setuju? Ustaz, saya punya pandangan lain. Salah Nabi itu. Hebat itu. Enggak, Nabi menjelaskan hal yang realistis. Apalagi zaman sekarang, Nabi aja bicara ini 14 abad yang lalu, Pak. Paham? 14 abad yang lalu Nabi sudah ngomong seperti ini. Apalagi zaman sekarang. Apa yang dikatakan Nabi itu sudah di depan mata kita, kan gitu, emang seperti itu. Sepakat. Bahagia itu perlu modal. Lalu bagaimana pandangan antum? Coba saya mau diskusi dengan antum di sini. Coba menurut pandangan antum gimana setelah dengar 2 hadis tadi? Coba. Siapa yang mau ngomong? Ya, pasti Ustaz, gimana caranya supaya bisa punya modal? Kan begitu. Supaya bisa merancang kebahagiaan itu. Segala sesuatu itu perlu dibangun, Pak. Kita bukan sedang main sulap di dunia ini. Saya pernah ngisi seperti ini, langsung ditanya itu, ada seorang pemuda bertanya, Ustadz katanya, lalu supaya bisa punya modal gimana?
Gimana coba? Itu terlintas ya dalam benak antum? Terlintas nggak? Gimana coba? Coba saya bertanya antum lah. Gimana kalau antum bisa menjadi orang yang bermodal gitu ya? Gak modal dengkul. Gimana caranya? Ya jelas lah, nggak mungkin antum ngongkang kaki duduk-duduk aja. Iya itu pastilah. Mau saya kasih tips, nggak panjang-panjang, tapi ini insya Allah ampuh. Mau? Antum melaksanakan besok, insya Allah mudah-mudahan nasib akan berubah. Pelan-pelan lah. Ya. Mau nggak? Saya kasih tips. Ya, tipsnya cuma satu. Apa itu? Ayo. Siapa yang? Hah? Apa? Kona'ah. Oh, langsung kona'ah. Tiba-tiba ada kona'ah. Ya. Hah? Takwa, ya. Takwa itu relatif lah. Ya kan? Relatif. Merasa takwa? Merasa? Nasib nggak berubah. Tapi nggak apa-apa. Ya takwa. Ada yang nggak kona'ah, takwa. Yang lain. Saya nggak salahkan jawaban antum. Berdasarkan pengalaman pribadi lah. Ya pastilah, itu nggak mungkin tuh. Seperti sufi duduk di masjid kemudian tiba-tiba turun rezeki dari langit. Itu nggak mungkin. Apa coba? Tips. Ayo. Kalau antum pelakunya, antum nggak susah menjawabnya, spontan aja. Ini Ustaz, nah itu kalau antum pelakunya. Tapi kalau bukan pelakunya mikir dulu, mikir dulu. Sampai pagi pun belum tentu dapat jawabannya itu antum. Kalau kayak gini, nebak-nebak buah manggis saja. Coba, apa tipsnya? Berdoa, udah pamungkas itu Pak. Semua orang berdoa lah, nggak mungkin lah. Ya, semua orang berdoa. Robbana atina fid dunya kan minimal. Yang lain lah. Ya saya nggak salahkan, mungkin lah. Yang lain, yang nyata lah, yang masuk akal gitu. Hah? Bikin rencana. Rencana apa ini? Ya bagus juga bikin rencana gitu ya. Ya, yang lain. Anak muda. Kalau orang tua lebih bisa lagi jawabnya ini karena sudah menjalani. Kalau dapat sukses ya, kalau dapat bahagia, kalau enggak ya. Gimana? Ayo. Ayo, antum bersama saya. Atau apa? Apa yang mau jawab tadi? Ikhtiar. Iya sama, usaha ikhtiar sama itu bahasa lainnya aja itu. Aduh, kayak, hah? Hati. Oh, ini kajian tingkat tinggi nih hati. Jadi nggak perlu materi ya, hati aja kaya Pak ya. Itu udah kaya itu udah. Iya, modal hati aja kan gitu ya, Masya Allah. Memang sih ada hadisnya itu. Cuma gimana tadi itu hadis Nabi ini? Optimis. Apa maksudnya optimis? Optimis sukses gitu ya. Optimis. Terus ambil bantal, peluk guling, tidur. Optimis. Ya. Optimis ya. Dari jawaban antum akhwat ketawa itu. Nah, hati-hati antum ditandai antum. Ya, yang lain. Belajar. Oh, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Enggak, bukan itu. Iya, sekolah tinggi-tinggi ya. Ujungnya jadi kuli gitu ya. Ya. Oke, itu ya. Ya udahlah. Saya jawab lah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum. Kuncinya satu. Jangan malas.
Iya. Antum tanya sama orang-orang sukses, nggak ada cerita malas. Kan ada hadis itu, seorang sahabat Nabi sukses perniagaannya. Kenapa? Pagi-pagi dia sudah buka usahanya, hingga dia sukses itu, ada hadisnya itu. Perniagaannya lancar itu, menjadi tijaratan lentabur itu. Kuncinya apa? Dia nggak malas. Antum jangan nyalahkan Chinese. Wah iyalah orang Cina gitu. Antum harus tahu juga orang Cina itu rajin. Saya kan tinggal di Medan itu di pecinan. Kanan kiri muka belakang tetangga saya Cina, tahu itu. Rajinnya minta ampun gitu. Pagi-pagi udah buka toko, udah sibuk dia. Yang pribumi tidur. Apa gak ketinggalan? Maka malas itu penyakit. Malas itu penyakit. Gak akan sukses orang yang malas. Maka ada pepatah itu, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi hidup antum pun bodoh amat. Balik aja, amat bodoh. Ya, orang malas kan bodoh amat. Wah, bodoh amat ya, balik aja itu kalimat, amat bodoh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kunci supaya enggak miskin itu satu sebenarnya, yaitu apa? Jangan malas. Ya, maka mukmin itu bukan orang yang malas. Ya, dia coba lihat kisah Abdurrahman bin Auf itu, saking rajinnya apa yang dibalik jadi emas itu, berhasil. Kenapa? Beliau nggak malas. Tunjukkan pasar, pergi ke pasar, kan begitu ya. Kalau antum berusaha saja tapi malas, nggak jalan Pak. Berapapun modal dikasih, ludes. Iya. Saya kan punya pengalaman itu. Orang-orang yang minta modal, dikasih modal. Awalnya Masya Allah, presentasinya, beginilah, begitulah. Kenyataan di lapangan, malas nih. Ya, amsyong. Enggak berhasil, zong. Banyak teman-teman itu seperti itu. Baru dapat tantangan sedikit saja sudah mundur. Lemah. Apa kata Nabi, mukmin itu, mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Karena dia apa? Pantang mundur, coba terus. Orang sukses begitu semua sirahnya, Pak. Hingga dia punya modal untuk bahagia. Nah, kalau antum lakukan ini, insya Allah tahun depan saya ke sini sudah sukses semua. Ya. Mudah-mudahan, amin lah. Nggak mau. Ya malas jangan dipelihara. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu musibah itu, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kira-kira gimana antum? Termasuk orang yang malas atau tidak? Gak jawab. Ya, boleh jadi antum nggak berhasil karena antum malas. Ya. Salah satu ciri pemalas itu apa? Salah satu ciri pemalas itu apa? Kebanyakan tidur. Nah itu. Koala dikatakan hewan pemalas karena tidurnya 22 jam, Pak. Tapi jangan tiru koala ya. Koala lucu, antum enggak? Iya. Koala ditaruh kebun binatang menghasilkan uang, kalau antum enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Koala malas, biarlah dia malas. Antum enggak boleh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi satu aja kuncinya sebenarnya, jangan malas. Orang yang rajin itu kokoh dia, nggak mudah menyerah itu. Ya, dicoba bangkit lagi, ini terus masuk ini, itu dia. Hingga Allah yang menilai itu. Wah, ini layak untuk diberi. Kadang-kadang antum baru sukses di percobaan kesekian kali. Iya, banyak orang-orang seperti itu. Tapi kalau cemen, ya udahlah. Memang menuruti kemalasan itu. Baru sekali coba usaha gagal, ya udahlah. Ya udah nyerah dia, ya udah. Malas ini orang sebenarnya. Iya, dia nggak bisa ngingkari. Akui saja, Ustadz, saya ini pemalas gitu. Itu masalah saya.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bisawab. Sepakat? Nah, jangan malas ya. Nah, jangan malas. Ya, semangat. Nah, perlu motivasi itu perlu dibangun. Ya, wallahu alam bisawab. Taib. Nah, tadi kita katakan bahwa bahagia itu kan dunia dan akhirat. Untuk bahagia dunia, ini dia hadisnya. Kalau bahagia akhirat, itu lain lagi ceritanya. Bahagia dua-duanya lebih panjang lagi ceritanya kan gitu ya. Nah, ada orang yang aduh sudahlah saya enggak bahagia dunia, menderita enggak apa-apa lah, asal saya bahagia akhirat. Yang penting kaya hati. Ya betul sih, ada hadisnya. Kata Nabi apa? Laisal ghina an kasratil arad. Walakinnal ghina ghinan nafas. Ya kan? Yang kaya itu bukan kaya materi. Nah, kaya itu kaya hati. Ya, kalau antum fokusnya akhirat saja, ya udah jangan ngeluh kalau dapat dunia sedikit. Ini enggak dapat dunia sedikit ngeluh, ya inginnya bahagia dunia akhirat, ya tapi enggak menempuh jalannya. Modalnya apa? Yang penting hati. Ya betul, antum dapat, tapi bahagia akhirat aja mungkin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kan begitu ya. Nah, dan orang yang punya semua ini belum tentu bahagia akhiratnya. Bahagia dunianya iya. Contohnya Qarun. Dia kaya sampai mati, Pak. Qarun dengan segala dosanya itu, iya kan? Dia kaya sampai mati. Nggak turun statusnya, karena antum tahu kan, yang paling ditakuti orang kaya itu jatuh miskin. Jamilah, jatuh miskin lagi, itu yang paling ditakuti orang kaya itu. Nggak ada monster yang lebih menakutkan daripada miskin, itu dia. Nah, si Qarun ini dia kaya sampai mati, betul? Iya, kan ada ayatnya. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun bersama istananya. Itu akhir cerita Qarun itu. Fir'aun juga sama. Dia kaya sampai mati, Pak, sampai tenggelam di Laut Merah. Dia statusnya penguasa, kaya raya, menyombongkan kekayaannya. Tapi orang-orang ini nggak dapat bahagia akhirat, Pak. Nah, kita kan nggak seperti itu ya. Ya minimal kita bahagia dunia dan juga bahagia akhir, minimal lah itu. Ya, iya, bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Maunya seperti itu kan? Iya kan? Iyalah. Nah, iya, Pak, apa namanya? Kalau punya kita kata selera itu pasang selera tinggi. Iya kan? Maka doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dapat hasanah di dunia enggak salah, tapi itu perlu modal. Sudah berubah cara pandangan tuh. Ya, cuma kita di dalam Islam ini ada aturan mencari rezeki. Carilah yang halal. Karena nilai harta rezeki itu ada dua, nilai kualitasnya, nilai kuantitasnya. Boleh jadi nilai kualitasnya tinggi, tapi boleh jadi nilai kuantitasnya besar, tapi kualitasnya nggak ada, nggak berkah istilahnya. Kita mau apa? Harta yang berkah, harta yang baik di tangan orang yang soleh, kan begitu. Kita bisa kita gunakan kekayaan kita untuk meraih derajat yang lebih tinggi. Maka salah satu orang yang patut kita cemburu ya, betul ya, cemburu. Melihatnya adalah apa coba? Rajulun, seorang laki-laki yang punya harta, lalu dia infakkan siang dan malam. Itu perlu kita cemburu terhadapnya itu. Dia sukses dengan dunianya dan dunianya digunakannya untuk meningkatkan kedudukannya di akhirat. Itu patut kita cemburui itu. Ya, la hasada, patut dihasati itu. Kalau ada orang kayak gitu tuh. Ya, kaya raya digunakannya kekayaannya untuk apa? Ya bukan hanya untuk dunia, dunia bisa dibelinya, tapi dia juga membeli akhiratnya dengan harta itu. Luar biasa itu. Mau enggak? Mau ya? Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya. Sakit kali pakai ini. Enggak ada alat lain.
Taib. Oh ada. Pusing, pusing. Tes, tes. Ah ya. Baru enak. Taib, kita lanjutkan para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita ini gen A atau gen A? Gak tahu gen A? Generasi afkir. Ya udahlah ya. Kadang-kadang bahagia yang kita cita-citakan itu sudah tinggal cerita. Ya kan? Nah, tapi kalau bisa tidak untuk anak-anak cucu kita. Kan begitu? Ya. Betul nggak? Ya, kalau antum punya cita-cita dulu waktu masih muda, sekarang udah keluar jawabannya, berhasil atau tidak, kan gitu ya. Nah, kalau ya kita katakan udah terluput lah, maklumlah sudah beginilah dia jalan ceritanya. Minimal kita menjaga bahagia itu untuk anak-anak kita. Salah satu kebahagiaan orang tua adalah melihat anaknya bahagia. Betul nggak? Antum punya anak? Antum akan bahagia melihat anak antum sukses, kan begitu? Iya. Hah? Oh, iya. Ya, melihat anak-anak kita sukses, kita pun senang, bahagia kita. Walaupun kita ya punya cita-cita tapi nggak kesampaian, kan begitu ya. Nah, minimal nasib anak kita nggak seperti kita. Ya. Baik, maka rancanglah kebahagiaan untuk anak-anak kita. Oleh karena itu ada satu ayat itu ya. Ini ditujukan kepada para orang tua, surat An-Nisa ayat 9. Antum harus khawatir terhadap anak-anak kita, generasi penerus kita. Kalau nggak khawatir terlalu. Allah berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut, khawatir para orang tua terutama meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan masa depannya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar, yang lurus, yang benar aja gitulah istilahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita wajib khawatir hari ini meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah. Karena untuk sukses dunia maupun akhirat perlu kekuatan. Kalau kita tinggalkan mereka lemah, bagaimana mereka bisa meraih kesuksesan itu dunia maupun akhirat? Ya. Istilahnya hari ini kalau antum mati, gimana kira-kira? Merasa secure enggak dengan anak-anak yang ditinggalkan? Atau khawatir kita? Gimana nasib anak saya sepeninggal saya? Di tengah tantangan zaman yang makin hari makin berat. Betul enggak? Tantangan 10 tahun ke depan lebih ringan dari sekarang atau lebih berat? Lebih ringan atau lebih berat? 10 tahun ke depan lah, nggak usah jauh-jauh itu. Lebih berat. Bukan tambah ringan, Pak. Lalu gimana generasi kita bisa melewati itu? Maka jangan tinggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah apa di sini? Ya, tadi kita kata untuk bahagia perlu modal kuat juga. Harus punya kekuatan. Kita kasih anak-anak kita modal supaya bisa mereka sukses. Maka jangan tinggalkan generasi yang lemah, kata Allah. Khawatir. Enggak khawatir? Nanti pulang, antum lihatlah anak-anak antum dengan pandangan kasih sayang. Lihat, Pak. Kasihan, Pak.
Karena mereka menghadapi tantangan yang nggak mudah, nggak ringan hari ini. Antum waktu remaja dulu nggak diuji dengan handphone, waktu kanak-kanak dulu nggak diuji dengan gadget. Mereka bayi udah diuji dengan gadget, Pak. Belum tentu antum selamat kalau antum hari ini anak-anak. Atau gadget sudah ada waktu zaman kita balita atau remaja dulu, belum tentu. Boleh jadi lebih parah, Pak. Boleh jadi. Jadi tantangannya nggak bertambah ringan, tambah berat. Maka kita harus concern ya untuk memberikan bekal-bekal bagi mereka. Yaitu apa? Kekuatan. Kekuatan apa yang dimaksud di sini? Ada 3 kekuatan untuk bisa menjadi sukses dan bahagia. Pertama adalah kekuatan fisik. Yang kedua kekuatan akal. Yang ketiga kekuatan hati. Mereka harus kita bekali dengan 3 kekuatan itu. Sehingga mereka bukan generasi yang lemah. Kalau terkumpul 3 kelemahan itu, Pak, lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah juga hatinya, kiamat. Bisa apa dia? Terkumpul 3 kelemahan itu, bisa apa coba anak-anak kita? Sementara kita dalam pertempuran, siapa yang berhasil menyiapkan generasi, dia yang memenangkan pertempuran itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, Pak, yang pertama ya kekuatan fisik ya. Jangan tinggalkan mereka lemah secara fisik. Anak-anak kita sekarang ini dalam ancaman. Iya. Atau pernah dengar kisah anak 15 tahun sudah cuci darah, Pak. Gagal ginjal. Baru 20 tahunan sudah stroke. Ya, masih muda sudah kena DM. Ini kasus bukan 1-2, tanya sama dokter kalau nggak percaya. Banyak penghuni rumah sakit itu anak-anak itu dengan berbagai macam penyakitnya. Kenapa bisa seperti itu? Penyakitnya datang dari mana? Coba. Pola hidup. Lebih detailnya yaitu makanan, Pak. Iya, makanan. Saya pernah bawa umroh. Ada seorang anak balita, ya, dibawa oleh orang tuanya. Orang tuanya datang ke saya dan berkata, Ustadz, di Arab ini ada KFC enggak? Saya jawab, ada. Yang lebih enak dari KFC aja ada, Al-Baik. Padahal nggak di-endorse, Pak, tapi promosi kan gitu. Maksudnya kalau mau saya belikan gitu ya. Al-Baik enak. Oh enggak, dia maunya KFC. Siapa? Saya bilang, anak kami. Dia nggak mau makan kecuali KFC. Kalau nggak dikasih KFC, berontak dia. Dikasih apapun dilepehnya. Itu masih balita, Pak. Minumannya Coca-Cola, nggak kenal air putih. Apa nggak hancur itu badan? Kalau antum ya udah afkir ini. Anak-anak. Coba lihat anak-anak sekarang. Ibu zaman sekarang gagal memikat lidah anak-anak mereka. Saya katakan seperti itu. Para akhwat, ummahat di belakang sana, para ibu hari ini gagal memikat lidah anak-anak mereka. Kalau kita dulu ada masakan yang memorable gitu, masakan ibu namanya ya. Ya itu udah paling top lah. Kadang-kadang pulang sekolah lari-lari ke rumah hanya untuk membuka tudung saji itu, apa yang dimasak ibu itu. Ya kan? Dulu itu, ibu-ibu zaman dulu itu berhasil memikat lidah anak-anak mereka. Tapi sekarang enggak. Anaknya minta dimasakin, udah GoFood. Ya, zamannya kan zaman GoFood, gimana? Junk food. Ya kan? Nah, namanya juga junk food, Pak. Sampah. Ya udahlah. Kasihan anak-anak soalnya. Kalau antum yang udah gede ya udahlah. Tapi anak-anak nggak seperti itu kan harusnya. Tapi orang tuanya males sudah. Ya. Bahkan banyak ibu-ibu zaman sekarang nggak bisa masak itu. Walaupun masak nggak enak gitu. Gagal memikat lidah anak-anak mereka, Pak. Gagal. Iya. Antum coba istri di rumah. Tanya apa ada masakan favorit untuk anak. Anak itu memang ya udah apa namanya istilahnya
terpikat banget dengan masakan dia gitu. Nggak ada. Akhwat-akhwat zaman sekarang masuk dapur bingung, Pak. Nggak bisa membedakan mana ketumbar, mana merica. Itu dia. Kenapa? Oh, zamannya GoFood. Simpel aja disuruh. Antum pernah nggak pulang disuruh masak? Yang masalah. Apa katanya? Nah ini nih. Handphone, buka aja GoFood cari. Ya kan? Nah, ya seperti itu. Bagaimana bisa menerapkan pola hidup sehat untuk anak-anak? Akhirnya apa? Anak-anak ini banyak penyakitan, Pak. Lemah. Secara fisik lemah. Kalau dulu kita mainnya, Pak, main patok lele kan gitu ya, main gundu, kejar layang-layang walaupun nggak pernah dapat gitu ya. Ya kan? Dulu itu. Mandi hujan, main bola di lapangan. Sekarang hujan lebat, enak itu mandi hujan, disuruh mandi hujan nggak mau dia. Coba kalau nggak percaya anak-anak zaman sekarang, hujan misalnya, Bandung belum hujan ya? Ya, mudah-mudahan hujan. Kalau hujan nanti suruh anak mandi hujan. Mau nggak dia? Nggak mau, Pak. Dulu kita nggak disuruh, udah ngacir aja, Pak. Ya kan? Nah, jadi secara olah gerak juga bermasalah. Jadi lemah, penyakitan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, imun tubuhnya parah, payah. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan tinggalkan anak keturunan yang lemah secara fisik. Yang kedua, lemah akalnya juga. Lemah akal. Ya, apalagi generasi TikTok, Pak. Ya kan? Yang dilemahkan itu kan akal itu. Ya, malas berpikir udah. Gak mau mikir. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dari dulu yang namanya anak pinter itu apa? Apa? Dari dulu itu anak pinter itu apa? Hah? Hah? Aktif apa? Kegiatan OSIS. Apa coba anak pinter apa? Hah? Apa? IPA, apa hubungannya? Anak pintar julukannya apa? Kutu buku, betul nggak? Apa kutu busuk? Kutu loncat? Enggak, kutu buku. Kenapa disebut kutu buku? Kenapa? Dia gemar baca. Kata orang membaca itu pintu gerbang ilmu. Kalau mau pinter rajin baca. Anak-anak sekarang payah, Pak. Apalagi manusia Indonesia memprihatinkan, minat bacanya jeblok. Antum pernah nggak anak minta izin pergi ke perpustakaan nasional? Atau antum bawa anak lepas dia di mall, kemana? Ke toko buku atau ke toko mainan? Atau ke toko HP? Atau kemana dia? Tes saja. Tapi jangan bilang-bilang dia tes, lepas dia di mall. Kira-kira kemana? Apa mungkin nyasar ke toko buku? Enggak, Pak. Saya punya teman toko buku. Saya tanya, kira-kira pengunjung yang datang itu kisaran berapa usianya? 50 tahun ke atas. Remaja. Supaya antum tahu. Begitulah dia. Payahnya, Pak, minat baca di gimana mau pinter, Pak, kalau nggak rajin baca. Tumpul otak itu, lemah dia. Jadi kita melahirkan generasi kuli aja. Tahu generasi kuli? Bisanya jadi kuli udah. Ya dari dulu orang-orang mengatakan orang bodoh itu makanan orang pinter. Maka jangan tinggalkan anak-anak kita lemah akalnya. Nah, ini kan peran orang tua itu. Ya kan? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang paling parah yang ketiga yaitu lemah hati. Kalau berkumpul 3 kelemahan ini kiamat sudah. Yang paling parah lemah hati. Ya, kita memang harus serius lagi memperhatikan. Ya, kita katakan kekuatan hati anak-anak kita, yaitu akidah, keyakinan.
Yakin nggak mereka percaya kepada perkara gaib? Atau dunia materi hari ini sudah mengalihkan perhatian mereka? Nggak percaya lagi kalau sesuatu itu nggak nyata di depan matanya. Kepercayaan mereka kepada perkara gaib sudah mulai melemah. Kalau nggak nyata di depan mata, nggak mau dia. Betul nggak? Coba antum uji aja anak-anak remaja hari ini. Sampai ada seorang ibu, seorang bunda dikejutkan dengan pernyataan anaknya, anak remajanya. Bu, saya ini sholat karena menghargai ibu aja. Sebenarnya saya nggak begitu percaya surga dan neraka. Nyata ini Pak. Ya, gelombang ateisme hari ini dipropagandakan secara masif, terutama kepada anak-anak muda melalui media-media sosial. Yang antum sebut LGBT, child free, seks bebas, apapun namanya, itu cuma buntutnya aja Pak. Ekornya aja itu. Kepalanya apa? Ateisme. Dan itu yang menghancur leburkan masyarakat barat di sana itu. Dan generasi kita dalam ancaman juga. Maka kita hari ini memang harus nempel anak-anak remaja kita, ditempel Pak. Kadang-kadang perlulah diuji bagaimana kepercayaannya kepada perkara-perkara gaib itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tinggalkan mereka dalam keadaan lemah hatinya, ini udah nggak selamat lagi sudah. Ya, apapun bisa terjadi itu. Kalau orang itu sudah lemah hatinya. Ya, karena untuk bahagia itu sebenarnya hakikatnya yang mengeksekusinya itu hati. Jadi untuk bisa bahagia dunia maupun akhirat itu perlu hati yang bersih. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh bahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya dan sungguh celakalah orang-orang yang mengotorinya. Pegang duit pun kalau hatinya enggak bersih, galau. Ya, jadi ini modal yang harus dimiliki selain ya materi kan begitu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu kalau kita ingin mengejar dua-duanya, bahagia dunia dan akhirat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bisa meluruskan cara pandang kita tentang harta ya dan kehidupan yang lebih realistis. Kita bukan orang yang materialistis, tapi ketnahala kita menjadi orang yang realistis. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya ada tanya jawab biasanya. Ada. Siapa yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Iya. Ada. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya mengenai apa tetangga yang baik itu iya. butuh modalnya di mana tadi Ustaz? Ya lupa. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum Tentu kalau mau warahmatullahi hidup wabarakatuh. nyaman ya tentunya tetangganya harus terpelajar kan gitu ya. Enggak kepoan, enggak julidan kan gitu ya. Baik dia. Ya kan? Berkecukupan juga jadi enggak nyusahin tetangganya. Paham ya? Nah, bukan hanya minta dibantu tapi membantu. Nyaman enggak antum bertetangga dengan tetangga seperti itu? Nyaman, tapi kan ya tentunya dapat lingkungan seperti itu kan enggak mudah juga ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu tetangga yang baik. Maka para salaf dahulu mengatakan, coba lihat tetangga kanan kiri sebelum bangun rumah. Ya. Pastikan gimana lingkungannya. Wallahu a'lam bishawab. Keamanannya, kenyamanannya itu kan lingkungan semua itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Capek lah bertetangga dengan tetangga yang jahat, Pak. Ya. Antum punya pengalaman enggak? Bertetangga dengan tetangga yang julidan gitu ya. Jadi beban aja. Datang ke rumah minta hutang.
Gimana mau dikasih salah, nggak dikasih salah juga, kan, gitu ya. Serba salah jadinya. Ya, itu maksudnya. Ada lagi? Ya. Bismillah, izin Ustaz bertanya. Iya. Saya akan menanyakan masalah kekuatan hati untuk anak. Iya. Terutama anak saya sendiri lah. Contohnya nggak jauh-jauh. Dengan kondisi sekarang anak saya itu kan sampai-sampai dia masuk di perguruan tinggi 2 kali itu. 1 tahun menjelang akhir dia keluar. Ya karena bukan sebetulnya kalau secara ini akal tidak bodoh. Cuma dia kelebihan, kalau berbicara kelebihan dia berpikir. Untuk mengatasi sifat anak saya sendiri yang memang dia kalau secara ilmu duniawi itu memang sudah saya juga sampai istilahnya angkat topi lah buat anak saya. Tapi mengenai kekuatan yang tadi dibicarakan Ustadz, karena apa ya, nggak tahu dari makanan, nggak tahu dari apa, lidahnya tadi tidak bisa dijaga oleh kita. Dan saya sendiri juga anak angkatan tahun 67 gitu, nggak begitu banget. Iya. Ukuran dunia saya bodoh terus kan, tapi akhirat alhamdulillah saya mau belajar sedikit-sedikit. Nah ini kalau akidahnya sih saya lihat secara apa ya, teori dia itu udah inilah saya bahagia. Cuma ini prakteknya Ustadz gimana nih? Dengan usia anak saya kan udah ya udah masuk pernikahan udah cukup lah. Ini bingung nih sekarang Ustadz harus gimana saya? Makasih Ustadz, jazakallahu khairan. Oh iya, pendidikan itu ada riwayat namanya Pak. Ya, pendidikan itu nggak bisa kita nilai di ujungnya begitu. Antum melaporkan anak remaja, yang saya tanya gimana riwayat pendidikannya dari fase usia 0, apa yang sudah kita lakukan itu. Kalau nggak ada, memang itu salah kita, kekurangan kita, banyak-banyak minta ampun. Karena pendidikan itu bergantung kepada riwayat pendidikan itu sendiri. Ya, maka mendidik anak ada fase-fase usia dari 0 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun, 15 tahun sampai pradewasa, dewasa. Itu harus dikawal terus, ditempel terus, makin kesini, makin menjelang finish, ya, itu makin berat tuntutannya sebenarnya. Harus ditempel udah. Apalagi zaman sekarang, Pak. Jangan kita jauhi mereka. Atau dibuat dia, anak remaja itu menjauh dari kita. Atau kita merasa, udahlah saya nyerah. Kalau seperti itu, bahaya. Satu kata Pak, jangan pernah merasa gagal mendidik anak. Tapi kita harus merasa salah. Kenapa? Karena kita harus memperbaiki salah kita. Jangan pernah merasa gagal. Ya wajarlah. Banyak yang terluput karena kita jahil. Banyak salahnya. Maka perbaiki itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Jadi tadi kita sebutkan bahwa mendidik anak hari ini berat. Bukan pekerjaan yang ringan. Mendidik itu tugas para nabi dan rasul. Mereka perlu waktu yang lama. Nabi kita 23 tahun. Nabi Nuh lebih lama lagi, 950 tahun. Kenapa diceritakan seperti itu? Supaya kita tahu bagaimana sabarnya mereka itu. Padahal anak Nabi Nuh beriman enggak? Enggak. Tapi Nabi Nuh tidak pernah merasa gagal. Sampai di detik-detik akhir dia tetap mengajak anaknya itu, ya bunayyar kam ma'ana. Hai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Ini sudah didakwahi ratusan tahun, siang malam, Pak. Gimana sabarnya itu? Nah, kita baru didik anak 1-2 bulan, itu pun baru sadar karena dengar kajian. Habis itu kita, aduh berat, udahlah, nyerah, angkat tangan, angkat kaki. Gimana? Mau sukses gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, anak-anak muda zaman sekarang, apalagi remaja, itu harus ditempel terus, Pak. Ya, nah buat mereka nyaman dekat dengan kita. Ya, memang harus, ya kita katakan apa ya, harus banyak toleransi. Hati itu memang harus dilatih untuk menerima yang kurang-kurang. Kalau enggak, itu main patah-patah kita nanti, terus terang.
Kenyataannya seperti itu. Banyak orang tua yang patah-patah aja. Oh udahlah katanya. Masa bodoh katanya. Kan begitu ya. Nah, bodoh amat katanya. Amat bodoh. Karena cuma dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya. Nah, ya memang banyak tantangannya hari ini. Maka saya katakan coba uji mereka. Ya. Kemudian jangan terlalu terkejut dengan hasilnya. Introspeksi diri, ini mungkin karena kelalaian saya bertahun-tahun sudah. Ya. Nah, banyak-banyak istighfar, perbaiki kesalahan. Ya nggak salah kan mulai dari nol. Dan nggak salah juga kalau kita minta maaf sama anak karena dulu salah didik. Iya. Saya ada nulis buku, antum tahu nggak judulnya? Mendidik anak tanpa amarah. Antum tahu bukunya itu? Pernah baca? Carilah di internet, mendidik anak tanpa amarah. Waktu nulis buku itu keluar, dikajikan. Banyak yang nggak setuju. Wah, si fulan itu marah sama anaknya berhasil. Memangnya panutannya si fulan dan si fulan. Ya udah, saya nggak debat itu. Ya, saya tulis buku itu karena banyak kasus orang tua yang menzolimi anak-anak mereka karena marah. Akhirnya ada yang masuk rumah sakit dan ada juga yang masuk kuburan itu anak. Dan yang jelas orang tuanya masuk bui, ya kan? Iya, orang tuanya masuk bui. Banyak kasus-kasusnya itu. Oh, terakhir ini saya dikejutkan dengan satu kasus, Pak. Ini miris sekali. Antum pernah dengar enggak baru-baru ini anak remaja membunuh ibunya? Membunuh ibunya. Ibu kandungnya 50 tusukan. Oh, netizen plus 62 ya wajar. Oh, langsung menghujat anak ini, anak durhaka, anak ini, anak itu kan begitu ya. Antum gimana pandangan antum coba? Saya tanya, siapa yang lebih salah di sini? Yang lakukan anak ini salah jelas. Enggak ada benarnya. Cuma siapa yang lebih salah? Tahu enggak riwayatnya ternyata? Ternyata anak ini sudah menjadi objek kemarahan orang tuanya dari kecil. Dari kecil. Ya namanya orang marah itu seperti harga barang marah itu, Pak. Seperti tarif tol. Enggak ada turunnya, naik terus. Antum sekali marah, besok reda marahnya? Enggak. Antum merasa kurang ini, kurang galak ini. Kurang badai marahnya, kurang badai. Besok antum marah dengan yang lebih badai lagi. Begitulah yang terjadi, Pak. Jadi itu terus berlangsung sampai anak ini remaja. Keluarlah kata-kata yang namanya marah ya, kata-kata yang menyakitkan hati. Akhirnya dia gelap mata, dia ambil pisau, dia tusuk itu. Anak ini salah didik lah kita katakan. Nah kalau kenyataannya seperti itu, siapa yang lebih salah? Saya tanya siapa yang lebih salah ya? Kalau salah ya dua-duanya salah, itu si anak salah, ya orang tuanya juga salah. Siapa yang lebih salah? Bapaknya pun ditusuknya tapi nggak mati, Pak. Siapa yang lebih salah? Coba jawab. Jawab antum. Hah? Orang tuanya. Pasti. Ini kan berbuah penyesalan aja. Ya lagi nggak mujur aja, antum ya mungkin mujur, anaknya mungkin nggak berpikiran pendek seperti itu. Ya kalau datang apesnya bisa aja terjadi seperti itu, Pak. Kejadian memang betul. Maka saya teringat lagi buku saya itu, mendidik anak tanpa amarah. Ya kajian parenting itu perlu hari ini. Kita banyak nulis buku-buku parenting ya karena itu masalah kita semua. Tapi masalahnya adalah, celakanya adalah kita suka lari dari kenyataan. Kalau kita buat judulnya parenting misalnya, sudah pusing aja kepala itu. Ya. Nah, ini saya pengalaman soalnya. Pengalaman, Pak. Ada sebuah sekolah mengadakan acara untuk wali-wali santri, wali-wali murid. Wajib datang ayah bunda. Karena ini program sekolah. Hari libur.
Wajib datang, ditulis di undangan itu, gede itu, di bold, uppercase lagi. Apa? Wajib, wah wajib. Wah, nggak boleh fardu ain aja. Wajib datang itu. Tahu berapa yang datang? Dari ratusan murid, yang datang itu cuma belasan, 12 orang yang datang. Sampai saya bertanya, ini panti asuhan atau sekolah? Kalau panti asuhan diundang orang tuanya nggak datang, ya saya maklum. Kalau datang takut saya. Ini bukan panti asuhan, sekolah. Muridnya ratusan, harusnya 2 kali lipat yang datang dari jumlah murid itu, kan begitu. Ini yang datang 12 orang, Pak. Itulah kesadaran kita. Kita kalau ngaji apapun materinya, senang-senang aja, fine dan fun antum dengernya. Kadang-kadang senyum-senyum antum, kan begitu ya. Begitu materinya parenting, udah pusing aja itu. Banyak seabrek masalah pendidikan hari ini. Oh, luar biasa lah. Kepala di bawah, kaki di atas, Pak, mendidik anak hari ini. Setuju nggak? Atau bukan masalah? Siapa yang merasa hari ini bukan masalah saya tuh mendidik anak? Coba tunjuk tangan. Itu kenyataan. Tapi kalau bicara parenting, sudah tiarap aja kita. Nggak semangat lah kan gitu ya. Tapi coba kajian, wah bagaimana supaya perniagaan sukses. Bayar pun mau, Pak. Bayar pun mau. Betul nggak? Ngajinya di hotel. Bayar pun mau itu. Kalau parenting nggak bayar, wajib datang. Nggak datang, Pak. Padahal yang undang sekolah itu, anaknya sekolah di situ. Bayangkan itu. Ini kenyataan ini, bukan cerita bohong ini, bukan hoax ini. Saya mengalami. Wallahu alam bisawab. Bagaimana menurut antum? No comment. No comment. Ya udah, kita tutuplah sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.